kita memiliki nilai keuangan dan kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Kita pasti nantinya akan ditawari, semakin besar uang yang kita miliki, kita akan ditawari untuk semakin early stage. Tantangan ketika kita berinvestasi pada sebuah startup early stage adalah membuktikan bahwa bisnis model ini berjalan dengan baik, dengan tim yang tepat, dengan ide yang original, ataupun yang masuk akal, Oke. tinggal masalah uang. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Saya agak curiga nih posisinya di mana sekarang nih? Ini ya inilah namanya kalau sudah jadi orang tua ya. Jadi sekarang tempat saya untuk live dipakai anak saya live. Jadi saya tersisi. Jadi harus kalah ya dengan keadaan ya. Iya, iya. Jadi sekarang saya pakai ruangan anak saya untuk dia biasa main piano. Oke, baik, baik, baik. Tapi sehat ya, Iya. Mas Ryan ya. Alhamdulillah sehat. Thank you Baik, Mas. sudah boleh mengudara. Siap. Oh, tentu boleh dong. Nanti kita ketemu juga nih di event SBO ya, Smart Business untuk 2004. Yes. Oke, Siap. Mas, thank you waktunya. Mas, ini sebenarnya kalau bicara masalah valuasi yang angkanya sangat-sangat fantastis, Mas. Sebelum Ya. kita bahas ya penyebabnya dan kenapa kok ini begitu penting kita bahas malam hari ini, apakah sebetulnya di luar sana ada valuasi yang di atas 700T, Mas? Ya, kalau setahu saya nilai valuasi yang kita bahas ini kan WeWork ya. Dengan Ya. nilai 700 triliun itu boleh dibilang kayaknya setahu saya ini kalau bisa jalan adalah salah satu IPO yang terbesar dari yang pernah ada sih. Oh, oke. Ya, jadi memang sangat fantastis nilainya dan eh, banyak pelajaran yang kita bisa ambil di sini bahwa sebuah usaha itu dalam kondisi startup itu 1 tahun bisa sangat terkenal, tahun berikutnya bisa sangat terpuruk. Ini kan jadi Hmm, sesuatu yang mengerikan gitu ya. Dan oke. menjadi sesuatu yang terjadi secara disaster ini adalah sebenarnya mau mengundang kedewasaan kita juga dalam melihat rasionalisasi terhadap segala sesuatu dan juga berpikir yang realistis seperti itu. Karena itu bicara masalah fakta ya sebetulnya terjadi di lapangan ya Mas Ya, Ryan ya. Mas, kenapa ya, kok harus bahas tema ini Mas? Apa nanti pembelajaran yang diharapkan bisa disampaikan oleh Mas Ryan sehubungan dengan bahasan kita malam hari ini? ya. Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai perusahaan mau dianalisa laporan keuangannya sehingga layak diinvestasikan, maka secara 101 ya, basic dasar dalam kita menganalisa laporan keuangan, selalu kita mengambil aspeknya adalah 3 aspek utama. Mhm, Itulah pendapatan, laba rugi, dan hutang. Ini mhm, selalu tidak bisa ditawar. Jadi mau pakai ilmunya, ilmu pendekatan Warren Buffett, Benjamin Graham, ya, lalu juga mau pendekatan Peter Lynch, mau pendekatan banyak orang yang jago-jago dalam valuasi. Pasti kita akan melihat dari aspek itu. mhm. Lalu secara pendapatan, lalu kita bandingkan dengan industri. Pendapatan kita sekian. Nah, industri berapa pendapatannya? Industri yang sama gitu. Sehingga kita tahu bahwa kita itu punya rapor, kita punya ranking, ada di atas atau di bawah rata-rata industri. Kalau Hmm, kita di atas rata-rata industri, secara otomatis kita dianggap bagus. Kalau kita di bawah rata-rata industri, berarti kita jelek. Ya, bukan disebut jelek lah, mungkin underperform lah, boleh dibilang mhm, gitu ya. mhm, Lalu kita berbicara mengenai laba, ya. Kalau perusahaan laba itu bagus, rugi itu ya nggak bagus gitu ya. mhm, Lalu bicara mengenai hutang, hutang mengalami kenaikan bagus dan nggak bagus. Karena apa? Karena perusahaan itu ya memang pasti akan ada hutangnya. Nah, oke. tapi sebatas apa disebut hutang yang sehat, sebatas apa hutang disebut nggak sehat, itu ya parameternya kembali lagi, lihat industrinya, ya lihat pesaingnya, lalu bagaimana tren hutangnya selama dia berdiri dari beberapa tahun terakhir. Maka itu semua di wrap up menjadi satu analisa layak beli dan nggak layak beli untuk layak investasi atau tidak layak investasi untuk sebuah perusahaan. Nah, Mhm, sekarang kita berbicara dengan satu instrumen baru, saya tidak boleh bilang sebagai instrumen yang sama, itu disebut dengan startup. Saya selalu bilang dari awal yang namanya perusahaan startup itu adalah perusahaan rintisan. Nggak beda sama saya sama Mas Daril tiba-tiba bikin satu kedai bakso baru. mhm, Nggak beda sama kita berdua bikin satu apa ya tempat jahit baju baru, mhm, tempat apalah kerajinan tangan baru. Ya itu adalah semua sama-sama rintisan. mhm, Tapi kata-katanya adalah startup tech gitu ya, ada mhm, unsur tech-nya gitu loh. Jadi segala sesuatunya dibawa ada unsur digitalisasinya. mhm, Sehingga kadang-kadang perusahaan-perusahaan ini mengambil sudut pandang yang berbeda dari
sudut pandang bisnis konvensional. Hmm. Bisnis konvensional itu adalah untung di depan, ekspansi di belakang. Ya. Untung dulu baru expand. Ya. Terbukti untung baru expand. Tapi ketika kita berbicara mengenai startup, berbeda cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah ekspansi habis-habisan dulu, baru dimonetisasi. Hmm. Kita belum ngomong rugi laba loh ya, kita bicara Hmm. bahwa di expand terlebih dahulu, baru dilakukan tindakan monetisasi. Monetisasi nggak selalu berakhir dengan untung loh. Oke. Diduitin di belakang lah, boleh bilang kasarnya gitu. Nah, startup tech itu mengambil konsep tersebut. Nah, iya, cara menganalisanya sehingga perusahaan itu layak diinvestasikan sudah jauh berbeda dengan cara tadi di awal kita bicara. Ah, Pendapatannya bagus loh, laba lo, hutangnya kecil loh. Sudah pasti di sini yang dikejar bukan laba, hmm, hmm, tapi hmm. di sini adalah ekspansi. Nah, ukuran ekspansi itu nggak serta-merta selalu mendatangkan income loh. Hmm, hmm, hmm. Ekspansi itu apa? Oh, saya sekarang sudah ada di 1.000 kota, misal gitu ya. Ada di 500 kota. Hmm, hmm. Loh, tapi belum berpendapatan loh ya. Tapi kan saya sudah tersedia di 500 kota. Hmm. Itu ekspansi yang dilihat. Ya, Karena ya. dia berpikir setelah 500 kota, bila saya jual barang, bayangkan satu barang saya satu tempat satu saja sudah 500. Kalau 10 berarti jadi 5.000 penjualan. Nah, jadi kan dia taruh di bagian selanjutnya gitu kan. Nanti yang ingin saya sampaikan di sesi pertama ini adalah satu cara dan selalu ada cara yang baru untuk menilai sesuatu layak dan tidak diinvestasikan. Oke, baik. Kita break sebentar ya, Mas ya. Ya, udah nih, udah. Kalau lagi hot loh, ini lanjut. Apakah karena faktor background yang berpindah lokasi atau bagaimana? Semoga ini menyemangati beliau untuk bisa punya semangat ya. Siap. Bukan membacakan sih sebenarnya, memberikan satu alasan tersendiri. Karena Mas biasanya Ya, kan kalau belajar itu kan bisa dari sebuah kegagalan, dari sebuah ya, keberhasilan gitu ya. Kita juga mau tahu nih, kalau bicara masalah penyebab dari sebuah perusahaan besar yang valuasinya mencapai 700 T itu bisa bangkrut. Kan agak ya. shock juga. Kalau dilihat secara nominalnya kan, wah ini fantastis banget nih. Orang di luar sana taunya gila nih untungnya pasti banyak nih. Mortal Iya, juga pasti oke gitu loh. Tapi kok bisa bangkrut, Mas? Kita masuk pelan-pelan. ya. Penyebab utamanya berdasarkan wacana ini apa kira-kira Mas Ryan? Ya, penyebab utamanya sebenarnya bisnis ini mengambil sudut pandang ekspansi yang begitu cepat. Oh, oke. Jadi keberhasilan itu belum bisa terbukti secara satu siklus, tapi dia berani membuat tempat-tempat baru dengan sebuah keberhasilan kecil. Ah, Misalnya saya punya kan WeWork, kalau WeWork itu kan ada prinsip dasar adalah co-working space gitu. Artinya untuk ruang kantor bentuknya open space, ada yang dedicated space, ada yang meja-meja saja orang bisa pakai siapapun, tempatnya mm, berbagi pakai lah boleh dibilang seperti itu. Dia melihat bahwa satu tempat berhasil, lalu dia mencoba untuk melihat satu keberhasilan tempat ini diduplikasi langsung kepada 10 tempat, kepada 100 tempat. mm, Ya, mm. dan yang lebih menariknya lagi sebenarnya adalah basisnya dia bisa seperti ini juga tidak didasari dengan sudut pandang seperti orang konvensional melihat aset sebagai Mm. valuasi. Jadi bukannya orang lihat bahwa oh ini adalah bangunannya punya saya, bukan di sini mungkin Mm. dia sewa sebenarnya. Oke. Tapi dia artinya tidak memiliki aset di situ. Mm. Sehingga kalau kita mau dengan sudut pandang orang yang konservatif melihat ini diinvestasikan, nggak menarik. Kenapa? Lah Mm. nggak ada asetnya. Kan orang kalau misalnya bicara nih sama nih sekarang coba ya, saya tabrakin langsung ya dengan Mm. pemahaman yang hari ini lagi rame. Ya, ya. Beli Bitcoin. Ah, Ditanya, asetnya mana? Nah, bisa tuh ngomong gitu gitu. Seharusnya ah, sama nih ketika kita mau bicara seperti startup-startup tech gitu ya. Tanya ya. dong, asetnya mana? Yang namanya servernya ternyata sewa cloud, berarti nggak punya Ah, server, ya kan? ah. Softwarenya dikembangkan, Mm. berarti kan menggunakan tenaga kerja untuk software, ya Mhm. kan? Software sendiri namanya saja sudah software, bukan hardware, nggak ada fisiknya, gitu Ya. kan? Berarti kan ini menjadi sesuatu yang kalau bagi orang konservatif bilang nggak ada ini nggak ada nilainya. Loh, tapi ini make money loh. Nah, jadi kalau ketika kita bawa dengan dunia digital, maka kita mau bicara bahwa ini bisa make money nggak di kemudian hari. Oke. Nah, kalau bisa make money di kemudian hari, make money-nya bisa ini nggak eksponensial nggak? Mhm. Jadi kan logikanya gini, setelah dia bisa memonopoli sebuah bisnis, Mhm. ya, atau menguasai dengan jumlah database tertentu, lalu sudah ada ketergantungan dari database tersebut terhadap produk dan layanan dia,
Mhm. Maka yang dilakukan adalah pelan-pelan melakukan kenaikan harga, menambah berbagai macam biaya, Mhm. sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dan membuat orang bertransaksi lebih sering. Ya, ya. Sehingga keuntungan yang didapat, pendapatan yang didapat bisa eksponensial. Mhm. Tantangannya dalam memvaluasi perusahaan startup tech itu di situ. Hari ini kelihatan cepat ekspansinya, tapi Mhm. benar nggak ketika itu dinaikin harganya, ditambah layanan dan biayanya, Mhm. benar nggak orang akan tetap sustain untuk bertahan menggunakan aplikasi tersebut, Ya. jasa tersebut, atau Mhm. jangan-jangan berpindah ke lain hati karena WeWork saja ada pesaingnya kan? Karena Yes. kan ada gula, ada semut di sini. Mhm. Jadi kita terbentur satu dengan gaya valuasi zaman dulu yang menyatakan bahwa perusahaan ini gimana nilainya 700 triliun, nggak tahu. Ah, Tapi kenapa dia bisa senilai itu? Karena dihitung dengan pertumbuhan yang cepat. Tapi pertumbuhan yang cepat itu bukan berarti dia bisa membuktikan bahwa di kemudian hari dia bisa menghasilkan uang secepat dia mengekspansi usahanya, kira-kira gitu. tapi begini Mas, banyak orang yang juga melakukan sebuah, saya nggak tahu apakah ini pembenaran atau fakta gitu ya. Setelah pandemi Ya, COVID-19 kan, kalau bicara masalah kayak WeWork ini, banyak pula orang-orang yang udah mulai mengakhiri sewa, faktor ya, ekonomi, kemudian juga klien ya. usahanya gitu loh. Itu make sense nggak sih kira-kira dengan keadaan yang dialami oleh WeWork saat ini? Oh, saya itu kan waktu dari sebelum pandemi itu kan saya juga di salah satu coworking space ya. Oke, Itu pada bulan pandemi tersebut, saya hanya satu-satunya orang yang datang ke kantor. oke. Yang lain tidak ada yang datang. Jadi saya bisa tiduran dengan AC yang begitu dingin. Saya sudah sampai minta tolong kepada kantor, ini tolong matiin ini udah dingin banget gitu. Karena nggak ada orang sama sekali. Iya, iya. Itu betul gitu. Karena pertama adalah work from home, yang kedua ada terjadi perubahan pola gaya seseorang berkantor ya kan. Hari Ya. ini kan kita bisa nih terima gaya Zoom begini. Smart FM juga zaman dulu bikin online begini kayaknya nggak bisa gitu kan. Artinya ada sebuah budaya baru yang dianggap menjadi new normal yang beneran, Yes. ya kan? Nah, itu memang lumayan akan terdampak. Nah, ya WeWork menjadi salah satu yang terkena dampak betulan gitu kan. Ya Oke. memang itu pasti ada dampak ya, tapi sebenarnya akibat pertumbuhan yang terlalu cepat Ya, ya. tanpa melihat bahwa adanya potensi bisnisnya bergeser ataupun Ah, terdampak pada sesuatu kejadian, ya itu kan namanya manajemen risiko namanya. ya, oke, oke. Tapi apakah ini berpengaruh terhadap sebuah ekspansi yang begitu cepat yang tadi Mas Ren sampaikan? Kalau dipadupadankan dengan keadaan pandemi COVID-19 saat itu ya Mas Ren? WeWork kan maunya sebelum daripada pandemi kan dia ekspansi duluan. Lalu ya Ya, ya. ketika mulai masuk ke dalam proses dia mau IPO itu kan Hmm. ciri-ciri sebenarnya ini bukannya jadi salah ya. Nanti tolong jangan dianggap sebagai statement yang salah ya. Ya, ya, ya. Biasanya kenapa mereka IPO maka mereka merasa bahwa nilai valuasi itu sudah cukup Ah, sehingga mereka akan melakukan tindakan IPO itu sendiri. Nah, hmm, itu juga perlu disikapi dengan dewasa buat kita. hmm, Benar nggak sih bahwa ini adalah sustain bisnis modelnya hmm, hmm. gitu? Karena ada sebuah bisnis yang nggak sustain. Ya, contoh kayak hari ini sekarang. Apakah betul semua orang akan melakukan PCR dan swab test? Enggak. Kayaknya enggak. Berarti itu adalah bisnisnya musiman pada waktu tertentu kan? Ya. Apakah mungkin 2 tahun lagi akan ada musim yang namanya PCR dan swab test lagi? I don't think so. Yes. Iya kan? Berarti ini bukan sesuatu bisnis yang bisa dilihat keberlanjutannya, long lastingnya gitu ya. Ya. Ya, jadi itu beda. Jadi kita mesti melihat di bagian tersebut. Jangan kita euforia di detik itu kita berinvestasi besar-besaran karena menganggap bahwa bisnis ini bisa panjang. Belum tentu loh, semua bisnis belum tentu bisa panjang. Baik, baik, baik. Boleh saya kombinasikan ke pertanyaan yang masuk ya Mas Rain ya? Oh iya, boleh ya, Dari ayo. Mas Holik di Ya, Jakarta Pusat. Mas, pembelajaran apa yang bisa didapatkan dari perusahaan besar yang bisa bangkrut juga? Walaupun saya syok mendengarnya bahwa valuasinya mencapai 700 triliun rupiah. ya, ya. Pertama, ketika kita melihat yang malah mendapatkan akselerasi atau pertumbuhan dengan cepat itu, jangan dianggap bahwa itu bagus. Oke. Ya, karena kita sadar gini loh, bagaimanapun juga dalam dalam back to basic ya. Kenapa yang namanya orang bela diri Shaolin itu adalah bela diri yang keren sekali? Karena latihan kuda-kudanya bertahun-tahun lamanya hanya untuk posisi kuda-kuda. Baru belajar yang lainnya gitu loh. Tapi
Pernah lihat yang itu, yang satu satu MMA itu, yang Hmm, dipukul di sini ya, itu di uppercut dan lain, itu tidak bisa pingsan loh. ya, Seperti apa susahnya dia bisa melatih dirinya seperti itu. Artinya basicnya kuat. ya. Nah, sesuatu yang tumbuh dengan cepat biasanya adalah basicnya kurang. Nah, basic yang kurang inilah yang membuat jadi rapuh kan pondasinya ya. Ya, Tapi saya tidak bilang bahwa semua startup tech kan katanya semua harus cepat ya. Tapi betul. akhirnya mau bilang bahwa semuanya rapuh, nggak mau ngomong begitu ya kan. Ya, Tapi ini perlu ya, klarifikasi ya soalnya daripada ya pemahaman betul. yang salah ya. Betul, tapi tetap aja ada peluang bahwa ke sesuatu ya kira gini deh. Kalau kita nyetir dengan cepat, Hmm, apakah ada unsur kehati-hatian yang mungkin berkurang? Ya pasti pasti, iya dong. pasti. Makanya kenapa yang namanya orang balap mobil adalah high risk kan begitu dong. Ya, 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 tapi bukan berarti kita nyetir pelan-pelan juga nggak kecelakaan loh. iya pasti. Iya, jadi Resikonya kan kalau pelan ditabrak, kalau kencang betul, juga nabrak gitu ya. betul. Jadi pelajaran yang diambil kita harus hati-hati dengan sesuatu yang growth dengan cepat. Ya, Oke. apakah basicnya baik? Tidak perlu terlalu euforia. Hmm, Sama ini juga berlaku dengan contoh apa ya? Misalnya kripto kemarin naik dengan kencang. Oh, tiba-tiba orang membeli kripto. That's too late. Sudah lewat itu masa. Sebelum itu lebih oke. Nah, ya. kalau sekarang lagi turun, jadi dibalik. Oh, ini nggak ada masa depan nih. Ntar lagi hilang. Lah, itu nanti akan selalu terjebak. Mhm. Naik dibeli, turun dijual. Akhirnya nggak pernah untung. Oke, kita Pelajaran berasa yang diambil di situ. Ya. kita merasa untung kalau Mas Lain mau hadir ke sini ya untuk live Nah, ya. siap, oke dah ya. Nanti kan Borobudur, tenang. Oh iya, tanggal 28 November. Oke, baik. Ya, Nah, oke. apa hal yang akan dibahas oleh Mas Ryan Filbert selaku pembicara di program Smart Business Outlook 2024? Nanti kita singgung sedikit saja. Mas, kita coba bahas Ya, tentang era baru investasi, apa yang menarik sehingga ini menjadi pembahasan puncak Mas Ryan Filbert di program Smart Business Outlook 2024? ya, ini sebenarnya relate dengan apa yang kita bahas pada hari ini, belajar dari kasusnya WeWork ya. Oke. Artinya dari sesuatu yang bernilai sangat besar gitu, di ratusan triliun, tapi akhirnya bisa menguap dan berujung kepada kebangkrutan, sehingga kita sadar bahwa itu sebenarnya bagian dari teknologi juga. Ya, Mhm, mhm, kenapa WeWork menjadi cepat itu juga kan menjadi salah satu karena dia menggunakan konsep startup tech gitu ya. Nah, mhm, tapi berarti kita punya pemahaman bahwa apakah semua seperti itu nantinya? Enggak, tentunya enggak akan seperti itu. Contoh ya, kita akan study case contoh begini. Kita bicara hari ini kita menggunakan apa? Aplikasi Zoom misalnya. ya. Kalau kita melihat apakah Zoom juga bukan bagian dari teknologi, pasti bagian dari teknologi, menjadi Mhm, bagian dari gaya hidup kita juga pada hari ini gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang agak sedikit berbeda ketika kita berbicara seperti dengan Zoom ya. Ini dalam sudut pandang saya gitu ya. mhm, Kita bisa melisting siapa yang menjadi kompetitornya ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa kompetitornya yang lain itu menjadikan itu sebagai additional. mhm, mhm, Yes, additional service dari lini-lini service yang lain. mhm, Sedangkan kalau Zoom dia membuat ini khusus bahwa dia bisnis awalnya ini gitu. mhm, Nah, ini adalah menurut saya ya, ini adalah salah satu produk yang datang dari teknologi yang sudah ada sebelumnya tapi menjadi proven terutilisasi. Rasanya perusahaan ini punya masa depan. mhm, Ya, jadi artinya ketika kita mengambil satu studi kasus seperti itu, kita sadar bahwa teknologi hati-hati, overvaluation, mhm, tapi ada loh teknologi-teknologi yang memang punya nilai masa depan yang kelihatannya bagus, tapi mhm, ada sesuatu yang terlalu confidence untuk dinilai segitu harganya, ibaratnya gitu loh. mhm, mhm, mhm. Ya, kalau menurut saya, yang namanya coworking dengan nilai seheboh itu kayaknya nggak segitu deh, gitu ya. Oke. Kalau menurut saya gitu ya. Ya. Tapi ya ternyata betul pada waktu itu kan banyak sekali hal-hal yang sangat ini ya sangat heboh dari WeWork ya. Ya. Satu adalah foundernya begitu hedon gayanya, ya Mhm. kan. Lalu yang kedua dianggap menggelembungkan pendapatan dan juga laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Mhm. Tiga adalah manajemen yang kacau balau di dalamnya gitu kan. Oke. Dulu nggak begitu terasa gitu. Mhm. Statement-statement itu ternyata dianggap enggak lah nggak begitu. Begitu di stress test dikasih pandemi beneran ketahuan bahwa ya memang ini nggak sebagus itu. Mhm. Atau kita juga ingat yang namanya bos kripto yang kemarin dihukum 100 tahun, ya Hmm. kan? Mhm. Nah, itu juga cepat sekali 2019 mungkin baru dimulai tapi dia begitu cepat terkenal, ya kan? Oke. Speed up sangat kencang, ya kan? Bikin koin sendiri, ya toh? Mhm. Gak taunya dia menggunakan dana atau koin yang dimiliki oleh para crypto holder yang dimiliki di tempat tersebut digunakan untuk
pada perusahaan lainnya, Mm-mm. transfer. Yang artinya itu mungkin menjadi sesuatu yang melanggar ya, karena kan menggunakan dana yang tidak diizinkan oleh orang yang si empunya gitu kan. Dan itulah terjadi sesuatu yang masalah. Oke. Tapi apakah semua kripto akan seperti itu kan juga enggak gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa teknologi itu mempermudah, mengubah juga cara kita berkomunikasi dan berperilaku dalam sehari-hari. Ada Mm-mm. yang bernilai, ada yang bisa bernilai investasi, tapi ada yang sepertinya berlebihan ketika dinilai secara investasi. Oke. Jangan sampai kita terjebak pada yang dinilai berlebihan ini. Itulah menjadi pokok bahasan saya nanti di SBO. Wow, baik. Jadi buat Anda yang ingin langsung mendengarkan pemaparan secara live bersama dengan Mas Glenn Filbert dan tidak ketinggalan beberapa pembicara hebat lainnya dari Smart FM, silakan Anda bisa registrasi sekarang karena mumpung ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik berupa voucher belanja Rp100.000 dari toko buku Gramedia hanya untuk 5 orang pendaftar pertama saja. Anda bisa coba kirimkan bukti transaksi Anda dengan investasi normalnya Rp550.000. Ini sampai dengan 30 menit ke depan ya. Kita tunggu sampai dengan jam 8. Anda foto, kirimkan ke kami. Nah, nanti otomatis nama Anda terdata untuk bisa mendapatkan voucher senilai Rp100.000 untuk berbelanja di toko buku Gramedia selama talk show ini berlangsung. Jadi tinggal 20 menit lagi nih waktu saya berikan. Siap. Tapi jangan lupa hanya untuk 5 orang pendaftar pertama saja. Baik, Mas, Ya. saya sedikit ingin minta kejelasan. Berarti apakah Mm-mm. bukan berarti apakah ekspansi yang begitu cepat itu dilarang atau harus mempertimbangkan term and condition berlaku, Mas? Situasi situasional seperti apa yang perlu dipertimbangkan? Coba nih, kita ada satu ya startup juga ya, tapi nggak Hmm, tech-tech banget lah. Dia pakai tech juga gitu ya, pakai Oke, aplikasi juga akhirnya. Ya, kedai-kedai kopi gitu ya. Ya, oke. semoga nggak tahu. Semoga nggak tahu. Ya. Ternyata bagaimana cara dia memvaluasi itu adalah dia memvaluasi itu dari tokonya yang paling ramai. Ah, oke. Jadi dia mau buka cabang baru, dia memvaluasi dari percontohan tokonya yang paling ramai, ya tinggal dikali. Saya mau buka cabang 100, berarti percontohan yang paling ramai itulah yang saya jadikan sebagai dasar valuasi saya. Ah, oke, oke. Lah terus yang sepi piye? Hmm, hmm, hmm. Yang nggak serame itu gimana? Itu tidak dijadikan sebagai cara dievaluasi. Di sini kan startup itu tech ini juga divaluasi dengan sudut pandang yang tidak sama satu dengan yang lain gitu kan. Hmm, hmm. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang challenging gitu di sini. Ah, Nah, ya jadi kalau cepat nggak salah sih. Sebenarnya siapa sih yang nggak kepengen cepat gitu ya. Tapi kita juga mesti rasional gitu ya. Ya kenapa nggak di rata-rata? Ya saya tahu jawabannya kalau di rata-rata akan jatuh nilainya. Iya ah, dong ya, gitu. ya. Kenapa nggak diambil dari yang nilai tengah misalnya? Hmm, Tahu hmm, karena akan jatuh gitu. Ya hati-hati ya karena bisa jadi foundernya itu ataupun orang-orang yang ada di sana itu memang dia mau taking profit, bukan mau jalan bersama. Kalau dia taking profit, semua orang melakukan taking profit, yang akhirnya akan menanggung risiko kan adalah si investor sendiri. ah. Ya, artinya kan kita harus tahu ya, kalau kita masuknya early stage sih oke aja ya. Tapi Mhm. kalau kita sudah putaran kesekian, berarti kan kita sudah makan angin boleh dibilang. Oke, oke. Ya kan gelembung kan gitu. Betul, Nah betul. itu yang kita perlu hati-hati karena saya yakin em, kita memiliki nilai keuangan dan kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Kita pasti nantinya akan ditawari semakin besar uang yang kita miliki, kita akan ditawari untuk semakin early stage. Tantangan ketika kita berinvestasi pada sebuah startup early stage adalah membuktikan bahwa bisnis model ini berjalan dengan baik, dengan tim yang tepat, dengan Aha, ide yang original, aha. ataupun yang masuk akal, Oke. tinggal masalah uang. Mhm. Gitu. Tapi ketika ini sudah di tengah jalan, yang khawatirnya adalah semua ini sudah di quote unquote dikondisikan sehingga kita dapat bukannya kita invest tapi kita di taking profit sama orang. Akhirnya Ah, kan kemungkinan kita untuk profit jadi lebih kecil. mhm, Nah, mhm. di bagian ini kan ketika investasi kita harus sadar loh. Ini dia yang penting bahwa bedakan investasi sama ngutang. Kalau investasi itu adalah ya, ini adalah bagian dari risk of investment. Mhm, mhm. Itu. Kadang banyak orang juga yang, ya kecuali orang retail. Kalau yang retail lebih beda lagi. Kalau untung, terserah mau untungnya investasi atau ngutang, yang penting untung. Kalau rugi, kamu ngutang. Nah, ini Ya. retail kelas paling bawah. Mhm, mhm, mhm. Kalau kita masih dalam posisi kayak gitu, susah. Nanti nggak naik level juga. Masalahnya gitu.
Ini sebenarnya kalau bicara masalah investasi ya jangan dilewatkan nanti di hari tanggal 28 November ya Mas Ren ya. Semua Baik, dibahas ya. siap. Ada sesi tanya jawab ya. Ya, siap. Mau saya Itu malah nanti banyak tanya jawabnya biasanya. udah biasa itu. Siap, siap. Tapi sebelum kita bahas, kira-kira apa yang perlu diperhatikan untuk para startup atau mungkin juga para pemilik perusahaan Indonesia agar tidak mengalami hal yang sama, walaupun mungkin secara situasional dan juga kondisi akan berbeda-beda ya Mas Ryan ya, penyebabnya ya. Ya, Tapi mostly selain ekspansi yang begitu cepat, apalagi yang perlu diperhatikan agar tidak mengalami permasalahan ini Mas Ryan? iya, ekspansi yang begitu cepat itu nggak selalu jelek ya, tapi juga sebenarnya saya selalu kembali bilang bahwa ada bisnis yang kita lihat secara siklus awalnya bisa bagus, tapi kita tuh belum deliver sebenarnya layanan kita secara utuh. Ya, jadi kita harus melihat bisnis cycle itu menjadi satu kesatuan yang lengkap, baru kita bisa nilai bahwa apakah kalau ini dijalani secara lengkap, ini bener nggak sih bisa make money? Ah, Bener nggak sih bahwa kita itu memang sebegitu dibutuhkannya dan tidak digantikan dengan pihak lain? Ya, yes. kalau kita dengan gampangnya digantikan dengan pihak lain, akhirnya kita sebenarnya akan selalu banting-bantingan harga, Ya. diskon-diskonan, promo-promoan, dan akan terus seperti itu. Gitu loh. Makanya seperti contoh ya, kita langsung sebut ya sebagai salah satu studi kasus gitu, kayak TikTok gitu. TikTok nggak terlalu gampang bisa digantikan. Apalagi dengan adanya keranjang kuningnya, itu menjadi satu kesempatan sekaligus ancaman. Ingat ya namanya ancaman pasti ada kesempatan gitu. Itu selalu dua gitu ya. Itu kalau terjadi, dia akan powerful gitu. Kenapa? Karena gampang nggak menggantikan, nggak bisa juga, nggak segampang itu gitu. Nah, sama dengan kita menggunakan sehari-hari ya, kita kan pasti pakai alat percakapan. Texting kita sudah ganti, bentuknya pakai WhatsApp. Itu juga apakah yang lain bisa gampang menggantikan? Sudah banyak loh yang berusaha untuk mengganti ya. Ya, dari Korea beberapa kali masuk ya kan ada Kakao Talk lah dan lain sebagainya tidak bisa menggantikan. Berarti ini adalah sebuah teknologi yang memang sustain seperti itu melewati berbagai macam ujian seperti itu. Nah, itu yang memang yang baik gitu loh. Tapi kita sebagai orang yang memiliki startup dan kita mungkin mengembangkan sebuah inovasi, kita ditantang gitu. Oke, kita bisa membuat growth menjadi besar. Kalau growth menjadi besar cuma karena modal promo, ya semua orang bisa lakukan itu. Nah, tapi apakah produk, jasa, layanan, barang dan jasa kita itu benar-benar mencapai satu siklus lengkap itu dan membuat orang itu tidak pindah dan tidak adanya pesaing lain yang memang cukup kuat menggantikan kita? Kan kita juga harus sadar diri. Oh, kalau ternyata kita tidak terlalu selebay itu, ya sudahlah, tahu dirilah kalau minta duit. Mau ngomong sih begitu, gitu loh. Karena beberapa kali saya melihat orang kalau bikin sebuah apa ya deck untuk investment gitu ya, minta duitnya ngeri banget gitu. Ini mau di berapa ya bisnis ini? Oh ya, ini saya itu mengkurasi tukang pijet, dia bilang. Ini pijet keliling gitu ya. Oke. Oh, kok kamu bisa? Oh ya, yang dulu perusahaan Gago itu dilepas, ini sekarang jadi satu kesatuan, dia mau membuat aplikasi sendiri. Ah, Oke, baik, bagus, ya kan? SDM-nya ada, sudah ada satu paket, berarti bisnis bisa jalan. Oke, oke. minta berapa duit? Ya, saya mah nggak minta gede-gede, cuma minta 1,5 triliun. Nah, 1,5 triliun rupiah. Agak kaget gitu. Itu gimana cara ngitungnya gitu kan? Sempoa saya langsung rusak di kepala gitu. Gitu. Nah, itu kejadian dan banyak kejadian gitu dia bisa datang gitu dengan begitu gagahnya. Oh, bisnis saya ini bagus. Ini loh apa jasa penitipan-penitipan. Oke, minta duitnya berapa? Ini kayaknya nggak terlalu Halo, entry dan exitnya nggak sebegitu hebat deh bonding dengan si kliennya nggak sekuat itu gitu. Tapi ya. kok minta duitnya segede gini gitu kan? Nah, ya jadi ya bener nggak itu masuk akal, reasonable atau tidak gitu kembali lagi. Baik, baik. Ini pertanyaan yang masuk satu lagi Pak Ruslan. Mas Ya, Ahmad, apakah nasib seperti ini hanya didapati oleh perusahaan-perusahaan besar saja yang memang ekspansinya begitu cepat, Pak? Bagaimana dengan yang belum atau sebaliknya? iya karena ini besar dan diragukan kebesarannya gitu kan. Dia dia katanya menggelembungkan dan semakin yakin juga dan yang menariknya di sini juga banyak juga venture capital besar ya karena kan round putaran investmentnya ini di paling depan aja Masayoshi Son gitu kan. Jadi ini banyak
banyak quote unquote memakan korban lah, boleh dibilang dari kebangkrutan WeWork ini gitu ya. Jadi sebenarnya kerugian itu tidak menghampiri yang besar saja, yang kecil juga menghampiri gitu ya. Nah, Resiko. makanya kita harus bisa memberikan suatu valuasi yang masuk akal gitu Oke. loh. Jangan terlalu overvaluation karena kalau overvaluation itu kan semakin tinggi valuasi yang kita minta, secara nggak langsung tuh pertanggungjawaban kita sebagai orang yang memiliki bisnis tersebut kan juga tinggi, ya Hmm. kan? Mm-mm. Tapi memang ada aja yang nggak mau peduli urusan itu, pokoknya keruk di depan mana urus ya silahkan, boleh aja. Hidup ini kan pilihan ya kan gitu. Yes. Oke, termasuk bagaimana caranya kita memilih ilmu yang benar dengan sumber yang benar ya Mas Ryan ya. Ya, ya benar. Memang kan ketika kita belajar dari guru yang salah gitu ya, Mm-mm. kita akhirnya akan mendapatkan pengetahuan yang salah. Jadi memang kita harus hati-hati juga bahwa orang yang kita jadikan sebagai guru ini memang kita harus sadar nih, apakah dia ini adalah yang jago berteori, nggak apa-apa, nggak salah. Karena Mhm. teori itu kan penting ya, landasan teori namanya juga. Mhm. Atau dia itu tidak teori-teori amat, tapi apa yang dikemukakan berdasarkan praktek. Kan bener juga. Mhm. Karena Ya, apa? Karena yang namanya praktek itu belum tentu sama dengan teori. setuju. Tapi tanpa teori repot juga nantinya gitu. Tanpa Jadi praktek. kita harus bisa mengimbang ini guru nih guru based on teorinya dia sendiri, Aha. dapat dari ilmu langit-langit, atau ini Aha. adalah karena praktek. Nah, itu tinggal kita satu padukan buat diri kita. Karena full teori akhirnya kita banyak salahnya, Mhm. full praktek biasanya banyak kan nabrak aturannya kan gitu kan. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan Ya, bahwa ternyata kalau untuk full teori bisa didapatkan secara membaca dan juga praktek di lapangan ya. Ini sudah masuk alus loh ke buku loh. Nggak disambut loh ini. siap. Ya, kalau kebetulan bicara mengenai kalau kita bicara mengenai evaluasi startup, saya tidak ada buku yang langsung ke sana. Mhm. Tapi pada akhirnya kita itu sebenarnya mengambil konsep yang namanya investasi itu kadang-kadang dengan mencari yang namanya satu konsistensi. Oh, Bagi saya, investasi itu bicara mengenai kedisiplinan. yes. Gitu lah. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau kita bisa investasi saham, misalnya karena di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Mhm. Kalau baru 1 atau 2 tahun menurut saya too early. Kecuali kita memang ngerti sekali sama bisnis itu. Mhm. Tapi kalau kita tidak ngerti-ngerti banget, maka ambil konsep disiplin. Ah, Oh, disiplin naik pendapatannya. Oh, disiplin mengecil hutangnya. Oh, disiplin ruginya berkurang. Nah, dari bentuk-bentuk yang kayak gitulah yang bisa kita jadikan watchlist portofolio untuk kita investasikan. Nah, itu bisa baca buku ya, misalnya saya berdasarkan praktek-praktek saya dan tim saya, ada mhm. buku namanya Simple Trading, Simple Investing, itu bukunya warna kuning. Waktu Ah, pandemi, itu kita rilis ya, itu satu kali kita pre-order, itu sudah terjual 5.000 piece. wow. Ya. Keren sekali ya, gitu ya. Itu sampai saya waktu pandemi itu sampai tanda tangan di kantor itu ganti-gantian sama tim karena kan kita nulis berenam kan. Wah itu Oh, kita sampai penuh tumplak belak semua tanda tangan secara gantian karena kita kan ini nih nggak boleh ketemu bareng nih ah, 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 dibatasi ah. kan. Iya, Wah iya. itu sengsaranya luar biasa. Itu ada yang kelewat kenapa itu nyaman seru sekali. Tapi Itu seru buku ya saat itu Simple ya. Trading. Ya, Oke, buku baik. Simple Trading, Simple Investing. Baik, jadi di perbincangan kali ini memang ada dua metode atau dua cara yang bisa Anda dapatkan untuk lebih memahami tentang sisi investasi ya. Yang lepas dari valuasinya begitu besar, tapi nggak ada salahnya juga kalau ilmunya itu bisa Anda pahami. Amin-amin, nanti valuasi Ya, perusahaan Anda bisa juga besar di atas 700T misalnya, amin. siap, amin. Mulailah belajar dari baca buku, kemudian hadir di acara-acara seminar, termasuk di Smart Business Outlook yang akan digelar di tanggal 28 November 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, tepatnya di Flores Ballroom. Mas Ayan, 2 menit terakhir, Ya, 1 menit saja kita ambil konklusinya, silakan. ya, baiklah. Ya, jadi kembali lagi kita berbicara investasi itu memang seni juga, yaitu seni Hmm, melihat suatu nilai valuasi. Tidak betul. bisa kita samaratakan semua hal dijadikan cara valuasinya sama. Mhm. Kalau kita bicara dengan startup, kita melihat bagaimana perusahaan itu harus laba, mungkin startup tidak memulai dengan cara itu. Mhm. Tapi ketika kita melihat startup bagaimana caranya evaluasi, kita juga tidak bisa melulu mengenai ini ekspansinya besar, maka ini akan untung di kemudian hari. Nanti dulu, ini benar nggak secara bisnis model memiliki sustainability? Lalu kalau kita berbicara bahwa hari ini banyak hal akibat teknologi itu sesuatu bernilai tidak dengan cara yang sama ketika kita melihat yang namanya rumah adalah aset. Oke. Ya, bangunan dan tanah adalah sesuatu yang penting untuk dijadikan aset dan ada nilainya. Tidak juga, karena ada sekarang dengan adanya teknologi ini berarti data is a new asset.
Ya, Nah, ya. ini juga yang menjadi pokok bahasan saya ketika kita berbicara mengenai disrupsi yang ada di dalam acara Smart Business Outlook nanti. Yes. Jadi, memang ini adalah suatu cara melihat yang baru. Mhm. Hati-hati, semakin kita tidak tahu, maka kita akan semakin lebay melihat itu bagus. Ya Hmm. coba, misalnya Mas Daryl, orang yang nggak ngerti bagaimana caranya backflip misalnya. Wih, keren Mhm. banget gitu. Setelah bisa, biasa saja. Oh Iya, gitu doang gitu. iya, Saya iya. kebetulan bisa backflip. Dulu suka seneng banget ngeliat backflip. Tapi Oh, jangan just minta in for sekarang, nih udah nggak maksudnya. bisa. Oh, Udah, oke, udah oke. nggak bisa. Ya, Tapi ya, ya, maksudnya ya. ternyata nggak sesusah itu setelah kita Heeh. ngeliat. Jadi kita memandang sesuatu lebay itu karena kita tuh tidak tahu dan tidak bisa sebenarnya. Oke, baik. Mas Rian, thank you. Edukasi Ya, hari ini. sama-sama. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema yang berbeda.